Ini adalah Xiaomi Pad 6. Ya, ini adalah penerus dari Xiaomi Pad 5 tentunya. Tablet ini bisa dibilang murah untuk apa yang ditawarkannya dan kemampuannya terbilang tinggi untuk berbagai hal. Ya, dia all-rounder. Mau kerja, mau main game, nonton film dan lain sebagainya bisa di sini ya. Karena memang yang satu ini punya banyak hal atau spesifikasi yang menarik. Layar 11 inci WQHD+, 144 Hz dengan dukungan Dolby Vision. SoC-nya pakai Snapdragon 870, tentunya nggak kaleng-kaleng ya. Dan masih ada beberapa kejutan lagi di tablet yang terjangkau ini. Ya, akhirnya setelah hampir 2 tahun Xiaomi Pad terbaru datang juga. Yang seri 5 itu dirilis tahun 2021 dan saat itu menurut kami itu adalah tablet Android non 4G atau Wi-Fi terbaik di kelas harganya. Bahkan sampai sekarang masih termasuk salah satu yang menarik ya. Nah, tahun 2022 nggak ada Pad baru ya, tapi ada Redmi Pad dan sekarang hadir yang namanya si Xiaomi Pad lagi penerusnya. Kalian belum nonton yang 2 video tentang tabletnya Xiaomi itu? Belum subscribe nih. Makanya subscribe dan hidupin loncengnya. Oke, kita balik lagi ke Xiaomi Pad 6. Tablet ini terlihat mempertahankan apa yang sudah pas di Xiaomi Pad 5 dengan beberapa upgrade yang diharapkan bisa membuatnya jadi lebih menarik. Kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit tablet Xiaomi Pad 6 ya. Lalu tentunya ada chargernya, ada dong chargernya. Ini adalah charger 33 watt. Lalu ada kabel USB Type-C dan paket dokumen. Ya, isi paket penjualannya memang umum ya buat tablet, minimalis paling nggak ada chargernya. Xiaomi Pad 6 ini menggunakan aluminium alloy unibody, yang berarti ini mengusung bodi belakang dan frame dari metal. Ini membuatnya terasa kokoh banget. Tapi hati-hati ya, kalau terbentur ya, tanpa case terbentur bisa jadi penyok. Nah, untuk desain ini menggunakan gaya serba flat dan memang desain yang umum ya untuk sebuah tablet Android. Opsi warnanya ada graphite grey dan ada mist blue. Untuk dimensinya tinggi 165,2 mm, lebar 254 mm dan ketebalan 6,51 mm. Bobotnya cuma di kisaran 490 gram. Jadi terbilang yang cukup tipis dan bobotnya tergolong tidak terlalu berat. Oke, sekarang kita lihat apa aja yang ada di bodi tablet ini. Tablet ini kalau kita pegang di posisi horizontal ya, di kanan ada 2 speaker. Ya, ada 2 speaker di sini, lalu ada USB-C dan ada mikrofon. Di atas ada tombol volume dan ada 2 mikrofon. Di kiri ada 2 speaker lagi dan ada tombol power. Ada juga logo Dolby Atmos di sini. Di bagian bawah ini kosong ya. Terlihat kalau tablet ini punya 4 speaker dan sudah support Dolby Atmos. Saat kami coba, speaker ini menawarkan kualitas audio yang terbilang baik untuk tablet di kelas harganya. Suara yang dihasilkan terbilang cukup rapi dengan volume yang sudah mencukupi untuk penggunaan tablet. Bahkan masih agak susah mencari laptop yang bisa bersaing dengan suara tablet ini. Apalagi kalau di harga 4,9 juta ya. Sementara untuk Dolby Atmos, sensasi virtual surround yang dihasilkan menurut kami sudah mencukupi untuk sistem dengan 4 speaker. Secara umum, speaker tablet ini memang terbilang bisa menghadirkan audio yang memadai. Beralih ke depan, ini adalah layar 11 inci. Panelnya IPS. Resolusinya WQHD+, 2880 x 1800 pixel. Rasionya 16:10. Pas untuk sebuah tablet. Refresh rate-nya up to 144 Hz. Ya, up to ya. Ini adaptif refresh rate-nya. Bisa naik turun sesuai dengan apa yang tengah kita lakukan dengan tablet ini. Saat scrolling atau swiping di menu atau di home screen, refresh rate berjalan di 144 Hz. Setelah tidak ada aktivitas, layar akan turun ke kisaran 50 Hz. Kalau nonton video yang cuma 30 fps, refresh rate-nya bahkan bisa turun ke 30 Hz. Untuk refresh rate 144 Hz ini bisa dirasakan juga di beberapa aplikasi, tapi tentunya belum semua aplikasi bisa mencapai 144 Hz. By the way, ini berarti naik ya dari yang sebelumnya 120 Hz. Nah, untuk brightness ini sampai dengan 550 nits. Nah, saat kami ukur memang dia bisa mencapai kisaran 450 nits. Ya, udah oke lah ya. Sementara saat kami coba simulasikan dengan penggunaan outdoor di siang hari, layarnya bisa mencapai brightness mendekati 520 nits. Oh, jadi ternyata kalau kena cahaya yang terang banget baru dia naik tinggi ya kecerahannya. Untuk color gamut ada 3 preset color scheme yang tersedia. Sesuai janji Xiaomi, kita bisa mendapatkan gamut coverage mendekati 99% DCI P3 pada tablet ini. Kalau dibutuhkan, ada advanced setting untuk mendapatkan color scheme yang lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Layarnya diklaim bisa mencapai 1,07 miliar warna, yang berarti ini adalah layar 10 bit atau 10 bit. Ada dukungan untuk HDR10
Rayman dan Dolby Vision juga. Untuk sertifikasi dia punya TÜV Rheinland Low Blue Light Certification. Dan layar ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Aman jadinya ya. Untuk kamera depan atau kamera selfie-nya ini adalah kamera 8 megapiksel, bukannya f2.2. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu dia punya fitur focus frame dan ini udah berfungsi ya, kekinian banget. Di sisi belakang, kamera utamanya adalah kamera 13 megapiksel, bukan f2.2 dan pakai PDAF. Perekaman videonya sampai dengan 1080 60 fps dan bahkan bisa mencapai 4K 30 fps. Untuk fitur kamera ada dokumen, ada night mode, ada short video, dual video, dan ada director mode. Menariknya ada satu mikrofon di area modul kamera tablet ini. Udah kayak smartphone aja nih. Di area yang berlawanan dengan kamera ada 3 buah pin untuk koneksi ke keyboard case. Menarik ya, posisi pogo pinnya ada di atas. Untuk spek dalamnya ya SoC-nya Snapdragon 870. Bukan SoC baru tapi masih merupakan SoC yang cukup sangar ya buat kelasnya. RAM-nya 8GB LPDDR5. Lalu untuk storage-nya pakai 256 GB udah UFS 3.1. Jadi kenceng ya satu ini. Lalu ada juga fitur memory expansion dengan opsi sampai dengan 5 GB. Untuk baterai 8840 mAh. Wah, lumayan gede di sini ya. Dia sudah mendukung charging 33 watt. Untuk sensor ada accelerometer, light sensor, gyro ada di sini gyro ya. Yang nggak ada itu adalah proximity sensor dan orientation sensor. Tapi ini wajar, ini kan sebuah tablet bukan HP. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 6, bisa 2,4 GHz, bisa 5 GHz. Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk port USB tablet ini mendukung standar USB 3.2 Gen 1. Jadi udah relatif lebih kencang daripada USB Type-C di banyak smartphone dan tablet saat ini untuk kelas harganya. Saat kami coba transfer file sekitar 2,5 GB dari laptop ke tablet ini dengan kabel USB 3.2 Gen 1, waktu transfernya adalah di kisaran 20 detik. Sementara kalau kita pakai kabel USB 2.0, nah ini bisa 1 menit lebih. Tentunya port ini mendukung USB OTG juga ya. Dan yang menarik, ini kejutan buat kita juga. Untuk display out dari USB-C-nya bisa di sini. Ya, ini bisa display out ke monitor. Menarik ya, fitur seperti ini jarang sekali ada di Android manapun di bawah 5 juta rupiah. Ya memang ini hanya untuk mirroring aja, tapi paling nggak sudah ada fiturnya ya. Nah, untuk keamanan dia punya Face Unlock. Untuk OS dia pakai MIUI 4Pad 14.0.1 dengan basis Android 13. MIUI ini bisa dikatakan bersih sekali yang satu ini. Hampir tidak ada bloatware di sini. Untuk fitur multitasking seperti split screen dan floating window tentu saja tersedia di sini. Membantu sekali untuk yang butuh buka 2 app atau lebih secara bersamaan. Second space ada di sini. Lalu bagaimana dengan PC mode dan desktop mode? Secara standar tidak tersedia di MIUI 4Pad yang di sini ya. Ya, kalaupun ada mungkin third party ya, bukan yang resminya dia. Nah, kalau terkait update sayangnya belum ada info dari Xiaomi. Jadi kalau update terkait soal yang satu itu akan kita tulis di deskripsi. Nah, kita langsung ke benchmark. Dengan Antutu 9 kita dapatkan skor 732 ribuan. Lalu untuk Antutu 10 kita dapat 802 ribuan. Geekbench 5 single core 1026, multicore 3352. Untuk Geekbench 6 single core di 1337, multicore di 3511. Nah, untuk CPU throttling test dia hanya throttling ke 88% saja dalam pengujian 30 menit. Ini udah tergolong oke. Untuk Trimark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1, grafik skornya ada di 8625. Trimark Wildlife Stress Test best skornya di 3559 dengan lowest score di 3073. Untuk kestabilannya 86,3%. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen 94 fps. Ya, Snapdragon 870 ini emang SoC yang berumur udah lebih dari 2 tahun ya, tapi performanya masih mantep bener yang satu ini. Terlebih lagi ini hadir di sebuah tablet dengan harga kisaran 4 jutaan. Mantep lah yang satu ini ya. Oke, sekarang kita coba langsung untuk gaming. Kita mulai dulu dari enteng-enteng ya, Subway Surfer. Nah, game yang ini ternyata bisa menggunakan refresh rate 144Hz. Kita coba dia jalan sampai 144 fps. Jadi terusnya mulus dan lancar banget main game yang satu ini. Lalu Real Racing 3 saat nyoba game yang satu ini refresh rate juga aktif di 144Hz. Kita bisa dapetin frame rate yang terbilang tinggi di 118 sampai 144 fps. Lagi-lagi terasa mulus dan lancar main game yang satu ini. Lalu Mobile Legends. Di game ini frame rate terbuka sampai ultra, yang artinya bisa 120 fps. Saat kami coba mainkan di setting ultra, kami bisa mendapatkan frame rate di atas 100 frame per second. Cenderung lebih banyak
banyak di atas 110 bahkan ya, cukup stabil di kisaran segitu. Menariknya, dicoba sampai main 3 kali berturut-turut, frame rate-nya masih bisa dipertahankan. Saat ada battle ramai pun tidak ada penurunan frame rate yang mengganggu kenyamanan mainin game yang satu ini. Lanjut ke COD Mobile. Untuk game yang ini sayang sekali, settingan terbuka cuma sampai 60 FPS aja. Saat dicoba dengan setting kualitas very high, ya frame rate-nya stabil di dekat 60 FPS. Nah, untuk gyro gimana? Untuk aiming, gyro tablet ini bisa dikatakan relatif responsif dan akurat, memadai untuk membantu aiming di game shooter seperti COD Mobile ini atau di game lain yang butuh gyro aiming. Lanjut ke PUBG Mobile. Di game ini setting frame rate yang terbuka juga sampai 60 FPS aja sayangnya. Saat kami coba di kualitas HDR, ya gamenya lancar. Kisarannya tuh nempel-nempel di 60 FPS. Nggak ada masalah, kecuali ya itu kenapa frame rate-nya di atas 60 FPS belum dibuka. Lanjut ke Genshin Impact. Bagaimana dengan game yang berat yang satu ini? Nah, saat kami coba settingnya tentunya highest 60 FPS. Di awal frame rate yang didapatkan tuh terbilang stabil di atas 55 FPS saat hanya mengitari map aja. Sementara kalau battle, dia bisa turun sampai ke kisaran 45 FPS. Untungnya karena FPS-nya bukan tiba-tiba turun drastis, game ini terasa berjalan relatif mulus saat battle. Frame drop terjadi hanya sesekali aja dan ya itu nggak jauh, cuma sekitar 40-an FPS aja. Kondisi seperti ini bertahan hingga kurang lebih 13-14 menit. Setelah itu frame rate didapatkan tidak setinggi di awal, tapi ini bukan yang turun drastis ya, masih bisa di kisaran 48 frame per second ke atas saat jalan-jalan ya. Nah, saat ada battle, frame rate-nya masih di kisaran yang mirip dengan sebelumnya, sampai sekitar 45 frame per second. Nah, sekarang ini frame drop bisa turun sedikit lebih rendah, tapi cenderung masih tetap di atas 30 frame per second. Ini bertahan begini terus sampai 30 menit kami memainkan game yang satu ini. Secara umum, game ini masih terbilang nyaman dimainkan di tablet ini dengan setting yang tinggi, rata-rata 55 FPS lah dalam 30 menit. Kalau mau di rankingin, ya bisa kita kasih A lah yang satu ini ya. Nah, bagaimana dengan suhu permukaannya? Untuk sisi depan, titik terpanas ada di area sedikit ke kanan dari posisi kamera selfie. Suhunya sampai sekitar 39-42 derajat Celcius. Sementara area yang lain tuh terbilang relatif rendah, 32-37 derajat Celcius saja. Untuk bagian belakang, area terpanas ada tepat di balik area yang sama dengan sisi yang depannya tadi ya. Suhu itu bisa mencapai 42-43 derajat Celcius. Untungnya ini bukan area yang langsung bersentuhan dengan tangan kita kalau kita lagi main game. Jadi ini harusnya tidak akan mengganggu ya, karena area yang lain tuh suhunya masih di bawah 39 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita tes kameranya. Seperti biasa, bareng sama Chris. Nah, kalau yang sekarang teman-teman lihat adalah hasil kamera utamanya dari Xiaomi Pad 6. Ini gokil sih, kamera utamanya ini bisa merekam resolusi 4K 30. Ini yang teman-teman lihat sekarang adalah resolusi 4K 30. Jadi detailnya luar biasa tinggi. Walaupun ya nanti diekspor ke 1080p 30 sih, tapi di sini kita mau kasih lihat kalau 4K 30-nya berjalan dengan baik. Nggak cuma itu, dia juga punya resolusi Full HD 60. Itu hebatnya. Nah, ini Gunawan yang megang lagi goyang-goyangin itu untuk nunjukin kalau tablet ini tuh punya Electronic Image Stabilization. Luar biasa. Di 4K 30-nya hidup. Jadi kalau teman-teman lihat tadi tuh pas lagi digoyang-goyangin ada kayak efek-efek jello gitu tuh emang karakteristik EIS ya teman-teman ya. Itu menandakan kalau memang ada Electronic Image Stabilization di situ. Buat apa ya? Buat jalan-jalan kali ya, jalan-jalan pakai tablet gitu biar videonya stabil. Nice to have sih, keren. Oke, yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil kamera selfie-nya si Xiaomi Pad 6. Ini saya rekam video di resolusi Full HD 30 fps. Sayangnya resolusinya maksimum di situ aja ya, nggak bisa lebih. Cuman untuk resolusi 1080p 30, kalau saya bilang sih kualitasnya bagus banget ini ya. Detailnya tinggi. Udah gitu yang nggak kalah menarik, saat saya lagi coba begini, ternyata videonya stabil loh. Dia ada electronic image stabilization-nya. Jadi mungkin siapa tahu kalian ada yang rajin gitu ya, lagi jalan-jalan atau mau vlogging pakai tablet mungkin bisa. Ngapain nih pakai tablet berat. Tapi intinya fitur itu ada di sini, menarik banget. Dan juga suara yang lagi teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon tabletnya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan menariknya tuh di tablet ini ada 4 mikrofon ya teman-teman, banyak banget. Dan harusnya dia punya fitur noise cancelling sih. Jadi kalau bisa di tempat yang berisik, suara kitanya masih bisa lebih kedengeran. Cobain yuk. Oke, jadi ini saya lagi di luar. Saya mau nyobain kemampuan mikrofonnya si Xiaomi Pad 6. Dia kan mikrofonnya ada 4 tuh. Kita pengen cari tahu sih apakah dia punya kemampuan noise cancelling atau enggak. Dan untuk mempraktekannya ini saya di luar dengan kondisi yang lagi ramai seperti ini. Oke, di sini saya mau meragain fitur focus frame. Kita bisa slide dari samping layar seperti ini. Kemudian fitur keep face centered itu diaktifkan, tapi dia by default udah aktif, jadi tinggal pakai aja harusnya.
Nah, fitur ini berfungsi supaya saat kita lagi video call, kitanya akan selalu di tengah, walaupun kitanya geser kiri kanan seperti ini. Ini saya coba full screen dulu untuk ngasih lihat preview lebih gedenya. Seperti ini ya. Ini coba saya ke sini. Tuh, nanti kamera ngikutin tuh. Jadi dia akan punya mekanisme supaya wajah kita selalu di tengah. Ini menarik sih. Kemudian buat kalian yang suka nanya kalau misalnya video call kayak begini bisa pakai fitur background macam-macam atau enggak, di sini bisa ya. Ini saya coba pakai Google Meet. Ini bisa pakai fitur blur. Bisa buat ganti gambar kayak begini juga. Tuh. Aman ya. Sip. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai sekarang. Local video playback 1080p videonya dia dapat sekitar 23 jam. Hasil yang terbilang baik sekali untuk sebuah tablet karena layarnya besar ini ya. Nah, saat menggunakan keyboard cover, hasil yang didapatkan ternyata juga kisarannya sama aja. Padahal udah ditempel keyboard di sini. Oh ya, di pengujian ini layar memang bisa berjalan di 30 Hz karena videonya kan 30 fps. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterainya berkurang hanya 2% selama setengah jam. Lagi-lagi ini bagus. Terima kasih kepada layarnya yang bisa turun ke refresh rate 30 Hz. Untuk streaming Netflix dengan Dolby Vision, baterai berkurang sekitar 4% untuk streaming konten selama 30 menit. Nah, untuk TikTok itu nge-swipe ya selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 4%. Hasilnya masih cukup oke lah. Untuk Genshin Impact dengan setting highest 60, nah baterai itu hanya berkurang 11% selama setengah jam. Lagi-lagi tergolong irit. Oke, sekarang kita lihat chargingnya. Ingat ya, ini baterai besar, 8800-an ya. Dari 1 sampai 50% dia butuh waktu 41 menit. Sementara untuk sampai 100% full dia butuh waktu 1 jam 41 menit. Jadi walaupun ini charger cuma 33 watt, sebenarnya ini cukup cepat ya. Walaupun memang bukan yang super cepat. Tapi dalam 1 jam baterai itu sebetulnya udah terisi di atas 70%. Jadi ya udah oke lah ya. Nah, sekarang kita coba tablet ini bersama dengan salah satu aksesoris yang disiapkan oleh Xiaomi, keyboard case. Atau nama lengkapnya adalah Xiaomi Pad 6 Keyboard. Jadi spesial buat Xiaomi Pad 6 ya. Desainnya kurang lebih seperti ini dan case ini terhubung ke tablet lewat 3 pin di sisi belakang yang tadi itu. Tentunya case ini juga bisa digunakan sebagai stand untuk tablet ya. Saat kami coba untuk ngetik, keyboard ini terbilang relatif nyaman dan kami merasa tidak butuh adaptasi yang lama untuk ketik dengan lancar. Travel distance-nya cukup oke, tidak terlalu pendek, sementara jarak antara tombol terbilang relatif pas. Sebagai hasil pengujian untuk tablet ini juga kami ketik langsung pakai keyboard case ini dan rasanya sih lancar-lancar aja. Keyboard ini tentunya mendukung shortcut umum seperti Ctrl C untuk copy atau Ctrl V untuk paste, tapi bukan itu aja. Kalau kita tekan tombol yang satu ini di layar akan muncul berbagai shortcut lain yang tersedia. Jadi ini menu sangat memudahkan sekali ya. Nah, sedikit hal yang mungkin perlu diperhatikan di sini adalah jarak antara tombol angka di keyboard dengan bagian bawah layar itu cukup dekat. Jadi di awal bisa aja gerakan tangan saat ngetik itu membuat jari kita menyentuh layar. Jadi ini butuh pembiasaan aja. Kalau udah terbiasa, hal itu semakin jarang terjadi. Sayangnya memang keyboard ini tidak punya backlit. Nah, tersedianya keyboard case ini membuat Xiaomi Pad 6 ini jadi alat produktivitas di luar ruangan yang mantep ya dan portable banget. Ya, kita bisa pakai aplikasi Office misalnya. Kita juga bisa pakai keyboard ini untuk Google Docs, Google Sheet dan sebagainya. Ada juga WPS Office yang tersedia secara standar di MIUI for Pad ini. Atau kita bisa juga pakai berbagai aplikasi lain di Play Store termasuk Microsoft Word, Excel, atau Microsoft 365 juga bisa. Iya dong, karena ada GMS-nya. Oh ya, bahkan ngeprint langsung dari sini juga bisa. Sekarang beralih ke Xiaomi Smart Pen. Ini generasi kedua ya. Nah, stylus ini pakai baterai dan bisa diisi ulang dengan ditempelkan ke bagian atas dari tablet. Ada 2 tombol di stylus ini. Satu fungsinya untuk membuka app notes sehingga kita bisa mencatat dengan cepat. Yang satu lagi untuk fitur screenshot dengan cepat. Stylus ini tentunya bisa digunakan untuk menggambar, baik untuk gambar karya seni atau untuk coret-coret catatan dengan cepat. Dia sudah support 4096 pressure level dan responnya terbilang oke di sini. Lanjut lagi untuk Netflix, dia udah langsung Widevine L1 mendukung streaming sampai dengan Full HD. Tentunya dukungan untuk HDR10 dan Dolby Vision tersedia di sini sesuai dengan janji Xiaomi. Untuk YouTube bisa streaming sampai dengan 4K 60 dengan HDR ya. Streaming juga lancar, nggak ada masalah di sini. Untuk haptic feedback di sini nggak ada. Memang tablet jarang ya yang pakai haptic feedback. Untuk Wi-Fi sharing bisa lewat menu portable hotspot. Ya walaupun nggak ada 4G atau 5G-nya, dia bisa nge-share balik lagi Wi-Fi yang
yang dia terima di sini ya. Untuk layar ini bisa menerima input sampai berapa jari? Nah, saat kita coba bisa sampai 10 jari. Gerakan sampai 10 jari juga masih terasa relatif lancar. Nggak ada delay atau lag yang mengganggu. Untuk harganya, tablet ini dipasarkan Xiaomi dengan harga 4.999.000. Hanya ada satu varian yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Sementara kalau untuk harga keyboard case dan stylusnya nanti coba cek di deskripsi aja ya. Kita tambahin nanti karena pada saat pengujian kita belum dapat harganya. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tablet ini adalah tablet Wi-Fi only, nggak punya koneksi seluler 4G atau 5G. Jadi untuk connect ke internet, dia akan bergantung pada tersedianya Wi-Fi atau ya tethering dari smartphone kita. Lalu dia tidak mendukung penggunaan micro SD, jadi pastikan aja bahwa 256GB udah cukup untuk kebutuhan kita ya. Lalu dia nggak punya audio jack. Untungnya tablet ini udah punya quad speaker yang mumpuni banget di sini. Sementara untuk yang butuh headset ya opsinya adalah beli TWS atau pakai adapter jack 3,5 mm dari USB-C-nya. Kemudian sayangnya nih secara standar tablet ini tidak memiliki desktop mode atau PC mode. Jadi saat dihubungkan ke display eksternal ya tampilannya cuma mirroring aja. Tapi paling nggak bisa. Lalu untuk keamanan biometrik dia nggak punya fingerprint scanner, hanya ada face scanner aja. Lalu kalau ingin mentransfer data dengan cepat, kita harus pakai USB 3.2 Gen 1. Tapi sayangnya kabelnya itu nggak tersedia dalam paket penjualan. Yang tersedia adalah kabel yang mendukung standar USB 2.0. Jadi tidak akan secepat kalau kita ganti kabelnya dengan yang lebih baik. Nah, dari sisi yang menyenangkannya, performanya tergolong tinggi untuk kelas harganya. Rata-rata tablet dan smartphone bahkan di kelas harga segini hanya nawarin SoC kelas menengah, jauh sekali di bawah 870 ini. Buat gaming performanya relatif stabil dan untuk game berat pun ini masih mumpuni. Dan yang penting ini adalah layarnya karena ini part yang lumayan mahal di sini ya. Ini adalah layar 11 inci dengan refresh rate 144Hz, support HDR10 dan Dolby Vision. Kualitas tampilan juga terbilang baik dengan layar gamut yang mendekati 100% DCI-P3. Nggak ada komplain di sini. Kita pun tidak merasa bahwa butuh OLED di sini ya. Lalu untuk refresh rate dia bisa adaptif, bisa turun sampai dengan 30Hz bahkan. Quad speaker Dolby Atmos-nya mantep bener suaranya ini. Lalu ya tadi USB-nya udah 3.2 Gen 1. Jadi bisa transfer data dengan cepat dan udah support display output via USB Type-C. Ini langka sekali. Lalu posisi kamera selfie di tablet ini terbilang pas untuk video call dengan layar yang digunakan di posisi horizontal. Ada juga fitur focus frame di sini. Dan kemudian MIUI 4Pad ini terbilang ringan, nggak ada bloatware yang disertakan di sini. Semoga nggak ditambahin ya dengan update-update berikutnya ya. Lalu kemudian dia sudah menggunakan basis Android 13. Daya tahan baterainya terbilang oke di sini. Untuk keyboard case-nya dan stylusnya udah disediakan juga oleh Xiaomi untuk yang butuh mendukung produktivitas. Ya, Xiaomi Pad 6 ini adalah tablet all-rounder yang sangat menarik dengan harga yang terasa murah untuk apa yang ditawarkannya. Tablet ini cocok untuk dipakai menikmati konten, nonton film, cocok juga buat main game karena performanya yang cukup tinggi, diajak kerja juga bisa, apalagi kalau yang dibutuhkan adalah aksesoris keyboard case dan stylus itu ya udah lengkap, ada itu. Ya tinggal nambah aja ya. Kemudian kalau mau diajak buat ngedit video, gak ada masalah, aplikasi kan udah ada. CapCut bisa enak banget nih dengan layar segede gini nih ya. Jadi untuk yang nyari tablet terjangkau di bawah 5 jutaan, seharusnya yang satu ini bisa jadi teman yang sangat menyenangkan untuk berbagai aktivitas. Ini adalah salah satu pilihan yang menurut kami sangat sulit untuk dilewatkan. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.